Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosi Aulia, saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Selain membahas tentang 7 aspek kompetensi pedagogik, saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar, serta perbedaan antara membimbing dan melatih. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Dari tahun ke tahun, kekerasan di sekolah semakin meningkat. Dan itu dilakukan di sekolah. Sebagai contoh, bila ada anak yang berbadan gendut atau besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada juga yang iseng dan membuat anak culun menjadi bahan. Biasanya, anak yang berbeda ras pun juga diperlakukan tidak mengenakan. Di zaman elektronik ini, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perlakuan tersebut? Dia akan merasa takut dan tidak nyaman. Dan bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya dipenjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar. Nah, dari video yang sudah kita lihat bersama, ada seorang siswa yang membuli siswa yang lainnya. Nah, di situ pastinya peran guru mempunyai peran yang sangat penting. Jadi salah satunya adalah mampu berkomunikasi dengan siswa. Nah, mampu berkomunikasi dengan siswa adalah termasuk salah satu dari 7 aspek pedagogi yang harus dikuasai oleh guru. Nah, lebih lengkapnya, 7 aspek kompetensi pedagogi pada guru yang harus dikuasai itu apa saja sih? 7 aspek kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru adalah: yang pertama, mengenal karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Dan yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah evaluasi dan penilaian. Nah, kita kembali ke poin yang pertama, yaitu tentang mengenal karakteristik peserta didik. Di sini seberapa penting sih seorang guru harus mengenal dan tahu karakter dari setiap peserta didik? Tentunya sangat penting sekali ya, karena dengan mengetahui karakteristik dari setiap peserta didik, seorang guru akan mampu dan akan lebih mudah untuk menentukan model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diterapkan ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran akan lebih berjalan dengan baik dan lebih efektif. Oke, nah aspek yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nah, di sini seorang guru harus mampu mengatur proses pembelajaran sehingga lebih bervariasi. Kemudian guru juga harus mampu mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita berikan. Apakah peserta didik itu mampu untuk memahami dengan mudah atau ada kesulitan. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu pengembangan kurikulum.
Jadi di sini seorang guru harus melakukan pengembangan kurikulum. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini tujuannya adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas dan target yang akan dicapai. Oke, lanjut aspek yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Di sini maksudnya adalah seorang guru harus memberikan lingkungan pembelajaran dan memfasilitasi setiap kemampuan dari masing-masing peserta didik sehingga kemampuan dari peserta didik bisa dapat tersalurkan atau bisa dapat lebih berkembang lagi dengan baik. Oke, aspek yang kelima yaitu tentang pengembangan peserta didik. Di sini di mana guru harus bisa melakukan pengembangan terhadap peserta didik dengan cara membangun keterampilan dan pengetahuan yang ada, seperti misalkan seorang guru memberikan suatu pertanyaan atau suatu permasalahan kepada peserta didik. Nah, di situ kita bisa lihat peserta didik mampu atau tidak untuk mengatasi dan menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah pertanyaan tersebut. Oke, aspek yang selanjutnya, aspek keenam yaitu komunikasi dengan peserta didik. Nah, seperti yang kita lihat dari video yang di awal tadi, bagaimana begitu pentingnya komunikasi antara peserta didik dan pendidik atau seorang guru dengan siswanya begitu. Karena ketika kurangnya komunikasi antara peserta didik dan pendidik, maka hal-hal yang tidak diinginkan tentunya akan lebih besar akan terjadi, seperti misalnya ada pembulian di dalam kelas begitu. Nah, itu adalah contoh dari kurangnya komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Jadi sebagai pendidik, kita tidak hanya menyalurkan ilmu yang kita punya, kita tidak hanya memberikan pembelajaran di dalam kelas, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi teman atau menjadi sahabat untuk siswa-siswi kita. Oke. Nah, aspek yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Nah, di sini setiap selesai pembelajaran, seorang guru harus mengevaluasi atau meninjau ulang kembali tentang pembelajaran yang tadi sudah dilakukan dari mulai awal sampai akhir. Apakah peserta didik itu sudah mampu menguasai dengan baik materi yang telah kita berikan, atau ada kendala sulit memahami materi yang kita berikan, kemudian kita mengevaluasi menggunakan cara yang seperti apa lagi untuk bisa lebih efisien ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu perbedaan antara mengajar dan mendidik. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu gak perbedaan antara mengajar dan mendidik itu apa? Nah, di sini mendidik dan mengajar itu adalah dua hal yang berbeda ya. Mendidik itu berkaitan dengan moral dan kepribadian, dan sedangkan mengajar itu berkaitan dengan bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, misalkan seperti ini. Mendidik seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuannya saja, tapi seorang guru itu juga harus mendidik siswa-siswinya. Begitu, misalkan ketika ada terjadi pembulian, nah di situ kita sebagai pendidik harus mendidik dengan cara memberikan pemahaman bahwa perilaku seperti itu atau perbuatan seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Kemudian kita kasih pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan moral dan tingkah laku dari siswa-siswi. Namun kalau mengajar itu hanya terbatas dengan kita sebagai seorang guru hanya menyalurkan materi-materi dari buku, kemudian kita ajarkan kepada siswa-siswi begitu. Yang terakhir yaitu perbedaan antara melatih dan membimbing.
Apa sih perbedaan antara melatih dan membimbing? Tentunya tidak sama ya antara melatih dan membimbing. Jadi melatih itu lebih ke membantu orang lain atau mempersiapkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi orang tersebut atau anak tersebut ini sudah mempunyai bakat atau kemampuan, jadi kita hanya tinggal mempersiapkan agar kemampuan tersebut sudah siap atau sudah matang begitu. Sedangkan kalau membimbing itu kita memberi petunjuk atau menuntun orang lain atau menuntun anak, menuntun peserta didik begitu. Jadi ketika kita melihat seorang peserta didik atau seorang siswa kayaknya kok punya bakat dalam bidang menulis misalnya, kita bagaimana cara kita untuk membimbing atau menuntun siswa tersebut agar bakatnya atau minatnya itu bisa tersalurkan dengan baik begitu. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang 7 aspek kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, serta perbedaan antara mendidik dan mengajar dan perbedaan antara melatih dan membimbing. Semoga kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru dari apa saja yang sudah kita bahas tadi. Namun sebelum saya akhiri, saya ada pantun terlebih dahulu. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.